Saya menyapa sidang jemaat sekalian, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita berbagi hari ini? Amin. Saya minta untuk sidang jemaat bisa salim kanan kirinya dengan senyum yang paling manis. Katakan Tuhan Yesus balik. Salam kanan kirinya. Salam kanan kirinya. Puji nama Tuhan. Dengan ini kita dapat mulai ibadah kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Saya yakin dan percaya bahwa sidang jemaat sekalian pasti memiliki kerinduan untuk muliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita muliakan nama Tuhan, kita nyanyikan pujian bukti kasih-Mu. Dalam pujian ini akan menyatakan betapa besar kasih Tuhan akan setiap dari kita, sehingga kita patut mengucap syukur dan berterima kasih atas pengorbanannya. Di
tangan-Mu yang menembus setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami datang beribadah karena kami sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau menolong kami sepanjang ibadah ini, terlebih kepada kami yang melayani. Mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Biarlah sukacita dari Tuhan menyertai kami, sidang jemaat-Mu, sepanjang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahbiskan ibadah ini. Amin. Masih ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Beri kembali bagi nama Tuhan sekali lagi. Baik, saya persilakan sidang jemaat untuk kembali duduk. Kita akan nyanyikan pujian Magnificat. Sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan pujian Kusorakan Haleluya. Nanti baru-baru kita akan nyanyikan oh
puji untuk muliakan nama Tuhan. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, hamba yang tenang, hamba yang tenang kan ku lewati sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Beri gembala bagi nama Tuhan. Sebelum saya persilakan duduk, mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan persiapkan diri untuk persembahan kita yang pertama, yaitu untuk Natal. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu untuk kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar untuk mengembalikan sedikit dari apa yang kami miliki. Kiranya Engkau menyertai tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kepada para petugas, saya persilakan untuk mempersiapkan diri. Kita akan nyanyikan pujian, Ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
dapat kembali bangkit berdiri, mari kita bersama-sama muliakan nama Tuhan dengan menaikkan pujian, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu memandang dan mendengarkan firman. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Aku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
memberikan hati kami yang terbaik, sehingga setiap perkataan firman Tuhan itu bisa bertumbuh dalam hati kami. Sungguh Tuhan, kami tidak hanya datang mendengar saja, tapi kami mau setiap firman itu menjadi iman di dalam hati kami. Kami memberikan hati kami yang terbaik, perhatian kami yang terbaik, waktu yang kami yang terbaik, ketika kami duduk mendengarkan firman-Mu. Dan kami sadari juga Tuhan, akan ada banyak kendala mungkin, akan banyak gangguan yang akan mencoba menghilangkan konsentrasi kami, fokus kami mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus mampukan kami, sehingga kami bisa memahami dan mengerti firman-Mu. Karena kami juga mau bertumbuh, dewasa imannya, dewasa rohaninya di dalam Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, dimanapun kami saat ini duduk, bagaimanapun kondisi kami yakin dan kami percaya firman itu akan bekerja bagi setiap kami, karena Engkau sangat mengasihi setiap kami. Kami tidak pernah meragukan firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Berbicaralah melalui Bapak Gembala, Roh Kuduslah yang memampukan, memberikan setiap apa yang Kau mau, yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan bahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki pranatal yang keempat. Kita bersyukur, ciri-ciri Natal katanya udah ada itu ya. Nah sekarang sudah mulai, walaupun dekorasinya belum selesai. Tadi malam panitia mengupayakan sebisa mungkin supaya suasana Natalnya sudah mulai kelihatan di pertengahan bulan ini. Dan kita bersyukur nuansa Natal itu semoga bukan hanya hadir di gereja ini, tetapi juga di setiap hati di dalam keluarga kita, amin. Sudah beli baju baru? Oh belum ya, kalau baju baru Pak mau menyusul aja ya, amin. Ya, yang penting hatinya makin senang, sukacita. Aduh sebentar lagi Natal, Tuhan berikan aku kemampuan untuk menyambut Natal ini dengan syukur. Itu yang lebih penting. Mari kita membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan. Saya membawa tema firman Allah pada pagi hari ini, menyambut terbitnya surya pagi pengharapan. Jemaat sudah menerima flyer khotbah saya hari Sabtu kemarin dan akan tahu persis bagaimana alur khotbah ini akan saya sampaikan. Kita membaca Lukas 1 ayat 76 sampai ayat yang ke-80, ada beberapa ayat untuk kita renungkan pagi hari ini. Kita baca bergantian, saya baca ayat 76, jemaat 77, demikian sampai seterusnya. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, jemaat. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun,
sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Katakan amin untuk firman Tuhan. Menyambut terbitnya surya pagi pengharapan. Nats yang disampaikan oleh Dr. Lukas, Tabib Lukas waktu itu yang menulis surat ini, mencatat dengan unik, tidak dicatat di dalam kitab-kitab yang lain secara detail. Tetapi Dr. Lukas mencatat bahwa kehadiran dari Yesus Kristus di dalam Natal pada waktu itu bagaikan surya pagi, bagaikan surya yang menyinari, surya di tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang berada di dalam kegelapan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah bersaksi beberapa waktu yang lalu bahwa dulu saya lulus SMP itu harus nganggur 1 tahun. Karena kemiskinan yang luar biasa, saya lahir dari keluarga yang sangat miskin, bukan cuma miskin tapi miskin sekali. Kalau petani punya sawah, kalau papa saya bukan petani, buruh tani, mengerjakan sawahnya orang, kalau berhasil nanti sewanya atau bagi hasilnya diberikan kepada yang punya tanah. Jadi begitu sulit sekali. Pada waktu itu, anak remaja 15 tahun itu sudah dipilih oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan hatinya. Nah kemudian setelah bekerja usia 15 ke kota lain, Kabanjahe, ke Aceh, lalu saya pulang mengurus KTP. Papa saya ingatkan saya, apa kamu enggak sekolah lagi aja Dek? Akhirnya singkatnya saya sekolah lagi, tapi ketika saya sekolah harus negeri, lalu Tuhan buka jalan, saya kalau saksi nanti panjang banget, Tuhan buka jalan, saya akhirnya bisa sekolah di Medan. Satu-satunya anak kampung itu yang bisa sekolah negeri di kota Medan. Saya di STM 3 waktu itu, SMA, SMK sekarang SMK 5. Jadi setelah saya tingkat 2, hati saya yang dijamah Tuhan sejak 15 tahun sudah merantau mencari uang itu, dilanjutkan oleh Tuhan ketika saya SMA itu. Ketika saya usia 17 tahun kurang lebih itu, masih kelas 2 SMA, saya itu tiap minggu pulang, sekali sebulan pulang, kadang sekali 2 minggu pulang untuk ngambil beras dari kampung, untuk saya di kos-kosan bisa masak. Saya masak saudara di kos-kosan, laki-laki, ngekos makan untuk sekolah SMA itu. Setiap saya pulang, hati saya dijamah Tuhan kemudian. Anak remaja yang harusnya, yang biasanya setiap malam minggu saya pulang Sabtu siang dari sekolah, dari kos-kosan, kota Medan 1,5 jam perjalanan mobil, 3 kali nyambung bus. Lalu kemudian saya pulang lagi dari kampung minggu sore ke Medan. Begitu terus. Ketika anak remaja 17 tahun itu, yang tadinya malam minggu nongkrong, main dengan teman-teman, pulang larut malam, nyanyi-nyanyi, merokok dan lain sebagainya. Pada waktunya hatinya dijamah oleh Tuhan. Anak muda yang egois itu kemudian dijamah oleh Tuhan. Kemudian sampai suatu saat Tuhan buka mata. Makanya saya katakan kalau orang tua yang membuka mata anak-anaknya bisa. Kamu harus ketemu dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Sehingga ketika pada suatu saat hati saya betul-betul dijamah oleh Tuhan, melihat kesulitan papa mama saya yang tadinya selalu egois, minta uang, selalu menangis, selalu bersedih karena kemiskinan, menangisi diri sebagai anak muda, sekarang bisa melihat keadaan orang tua. Papa saya itu kerja dari pagi ke sawah sampai pulang sorenya supaya bisa nyekolahkan saya yang sekolah ke Medan itu, dia harus cari kerjaan tambahan. Dia tidak beritahu orang anak-anaknya. Dia menjadi pengawas atau satpam jaga malam di sebuah tambak. Makanya saya senang sekali Tuhan kirim saya di sini, dekat tambak di situ. Saya selalu merenungkan hidup saya di hutan itu kalau saya pergi olahraga di sana. Ketika saya melihat papa saya, setiap dia pulang kerja, lalu dia pergi lagi untuk jaga malam, tidak tidur. Sehingga wajahnya yang masih muda itu sudah terlalu cepat sangat tua.
Waktu itu hati saya sedih sekali. Tuhan buka mata saya pulang hari Sabtu siang sampai di kampung. Saya udah lihat papa saya berkemas-kemas, dia bawa goloknya, dia bawa seragam jaga malamnya. Lalu Tuhan ketuk hati saya. Berbeda dari abang-abang kakak saya, adik-adik saya. Tuhan ketuk hati saya yang waktu itu harusnya malam mingguan weekend. Lalu kemudian saya bilang sama papa saya, "Pak, bisa enggak saya yang ganti bapak?" Bayangkan usia 17 tahunan waktu itu. "Boleh enggak saya menggantikan bapak? Biar bapak bisa tidur dulu di rumah." Bapak saya jawabnya apa? "Jangan nak, bahaya sekali. Karena malam-malam itu banyak maling di sana, tukang ambil udang, dan kita harus bawa golok, dan kamu tidak boleh tidur. Susah, banyak nyamuk juga, tempat tidurnya ya begitu aja, tinggi menaranya, karena harus jaga, ada lampu suar yang harus kita putar-putar begitu." Saya bilang, "Ajari saja saya Pak sekarang di sini, biar bapak bisa tidur, saya aja yang jaga." Diajarilah saya, golok tidak boleh lepas dari pinggangmu, karena malam itu berbahaya sekali, banyak maling. Kalau maling ketahuan, mereka mencuri di tambak itu, dia pasti bunuh kamu. Kalau kamu teriak, pasti mereka mengejar kamu dan membunuh kamu. Golokmu harus selalu di sini." 17 tahun, umur berapa? Sebesar siapa itu? Rafael ya? Ya sebesar Rafael itu. Vino mungkin ya, Vino udah berapa kamu Vino? 15, ya 2 tahun lagi. Golok, saya dikasih golok, diajari, nanti kamu dikasih hati. Kalau dia bilang, manurung Roger, kamu harus jawab, jangan mereka kira papa absen. Diajari pakai hatinya. Lalu kemudian nanti setiap 1 jam itu lampu suar kamu putar, ada pegangannya. Kamu putar supaya maling lihat bahwa ada orang yang jaga, dan bos juga bisa lihat dari pos utama bahwa kamu tidak tidur. Kalau kamu sudah putar itunya, suarnya, kamu boleh istirahat baring, tapi selalu dengar radio. Begitu dibilang Roger, kamu harus jawab, manurung, ada. Selalu jawab. Iya Pak, saya berangkat saudara. Anak muda yang tidak pernah jadi satpam jaga malam. Lalu saya pergi, naik di menara itu, saya jaga di sana saudara. Disitulah saya merenungkan saudara. Inilah arti hidup yang sesungguhnya. Sepanjang malam berjaga itu, pekerjaan saya Tuhan taruh adalah merenungkan flashback siapa saya dulu. Mulai dari 16 tahun mundur terus, begitu egoisnya kamu. Mulai dari bayi terus dirawat sama mamamu. Mulai dari kecil dikasih makan, kebutuhanmu dicukupi, dan kamu tidak perlu tahu, tidak pernah tahu keadaan orang tuamu. Anak-anak muda begitu kan? Kita tidak pernah mau tahu kesulitan mama kita di dapur itu. Kita tidak pernah tahu kesulitan mama kita mencuci baju itu. Kita hanya pakai bersungut-sungut. Kalau tidak ada pakaian kita menangis. Kita tidak mau tahu, taunya harus ada makanan. Kalau nggak ada makanan nangis, kalau nggak makan ayam nangis. Itu terus yang saya pikirkan sepanjang malam. Sekali 1 jam saya putar itu suarnya. Lalu kalau bos, Roger, manurung, saya harus jawab. Sepanjang hari ada anti nyamuk, tapi nggak mempan di hutan itu. Pukulnya terus. Di situ saya merenungkan, Tuhan sulitnya untuk hidup. Tuhan susahnya jadi orang tua. Tuhan sulitnya. Yang ada dalam pikiran saya sepanjang malam itu, kapan surya pagi terbit kembali? Kapan pagi hari ini Tuhan? Kok terasa lama sekali pagi ini? Nyawa terancam, tidur tidak boleh. Begitu sulit di tengah-tengah anak-anak muda, remaja muda hiruk pikuk di sana, nyanyi-nyanyi, bawa gitar, jalan-jalan, minum-minum. Di hutan sana ada anak muda yang selalu merenungkan hidupnya, yang selalu minta ampun kepada Tuhan karena sudah tidak mengerti orang tuanya. Tetapi yang dia lakukan di sana, kapan pagi ini menyingsing? Kapan matahari ini terbit? Kapan Tuhan aku ingin melihat secercah cahaya? Ketika Dr. Lukas menuliskan surat ini,
Anak yang akan dilahirkan itu akan membawa berita tentang apa? Tentang surya pagi di tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang hidup di dalam kegelapan. Kehadiran Yesus Kristus bagaikan surya pagi yang memberikan pengharapan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan sukacita kepada bangsa Israel dan kepada kita pada hari ini. Persoalannya, apakah kita merasakan seperti orang yang hidup dalam kegelapan? Yang bisa menikmati surya pagi hanyalah orang yang hidup dalam kegelapan. Amin saudara. Orang yang merasa hidupnya benar, orang yang merasa hidupnya cerah dan terang, mereka tidak akan pernah merasakan indahnya cahaya pagi. Hanya mereka yang kerja malam lah, hanya mereka yang kerja di dalam kegelapan lah, yang selalu ada di dalam pikiran dan hatinya. Kapan surya pagi? Dan begitu cahaya surya pagi itu datang, maka sukacita di dalam hati orang itu begitu berkobar-kobar. Persoalannya, kamu merasa hidupmu sekarang sedang apa? Kita merasa hidup kita sedang sangat baik. Aku tidak ada kesalahan, aku tidak ada dosa. Merasa benar terus. Inilah kondisi manusia. Minta kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Doa saya sebagai gembala tidak pernah ngotot-ngotot lagi. Doa saya kepada Tuhan karena saya tahu yang bisa merubah orang, yang bisa membuat hati orang tertuju kepada Tuhan harus Tuhan sendiri. Maka kamu harus ketemu dengan Tuhan. Anak-anak muda yang cuek aja tentang hidup ini. Orang-orang yang tidak peduli dengan keadaan orang lain, yang tidak mau tahu tentang keadaan rohaninya. Sekarang kamu perlu ketemu dengan surya pagi ini. Kita perlu menyadari, ternyata perlu kita harus mengetahui, ternyata kita adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Ayat yang ke-77, tolong bacakan ulang. Untuk memberikan kepada umatnya Ya. pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan Ya, dosa-dosa terima mereka. kasih. Perhatikan jemaat, kehadiran Yohanes Pembaptis katanya untuk memberikan pengertian. Berarti banyak orang tidak mengerti bahwa kita hidup dalam kegelapan. Banyak orang tidak paham. Teman saya mengatakan orang yang paling berbahaya di dunia ini adalah orang yang tidak tahu bahaya. Saya ulangi, orang yang paling berbahaya di dunia ini bukan tsunami, bukan kecelakaan, bukan. Tapi orang yang tidak tahu dia sedang melakukan sesuatu yang berbahaya. Dan itulah orang Israel. Itulah bangsa Israel. Mereka tidak tahu. Menurut mereka, mereka sudah beribadah. Menurut mereka, mereka sudah beragama. Menurut mereka, mereka disunat berpuasa. Memberikan persepuluhan waktu itu, pengakuan Paulus juga begitu. Memberikan persembahan berpuasa 2 kali seminggu. Dan masih banyak ritual-ritual agama. Dan itu justru yang jadi bahaya. Pakaian-pakaian kekristenan, agama itulah yang justru membuat kita sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Kita akan berkata, aku sudah benar. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah ke gereja. Kita tidak sadar bahwa itu semua hanyalah ritual semata. Saudara perhatikan ketika Dr. Lukas mengatakan, untuk memberikan pengertian bahwa kita hidup dalam kegelapan. Orang tidak sadar hidupnya gelap, saudara. Kalau kita sadar hidup kita gelap, kita berdosa, maka kita akan pakai lampu. Yesus mengatakan, kalau kamu mengakui dirimu buta, maka kamu melihat. Tapi karena kamu bilang kamu melihat, kamu buta. Ini filosofi yang sangat tinggi, filsafat Yesus luar biasa. Perhatikan jemaat, kalau kamu merasa benar,
kamu sedang salah besar. Tapi kamu sedang merasa salah, kamu benar. Amin. Kalau kamu merasa melihat, kamu buta. Tapi kalau kamu bilang, Tuhan tolong aku ini buta, maka akan teranglah jalan. Ini rahasia hidup adik-adik. Ini rahasia hidupan Bapak Ibu. Ini rahasia hidup jemaat lansia. Sadari Tuhan datang, Yesus datang ke dunia lewat Yohanes Pembaptis yang mendahului untuk memberi pengertian, making understand. Membuat pengertian, memberikan pengertian. Pengertian apa? Matematika? Bukan. Pengertian bahwa kita hidup dalam kegelapan. Amin jemaat. Semua orang harus mengakui dan menemukan dirinya orang berdosa. Jangan pernah merenung lalu menemukan aku benar, aku hebat. Jangan. Siapa yang merasa dirinya tinggi dan hebat akan dijatuhkan oleh Tuhan. Ini rahasia hidup. Ini rahasia hidup. Di jemaat ini saya selalu ngomong, ketika kalimat saya penting, saya selalu bilang ini rahasia hidup. Rugi kalau tidak dilakukan. Kalimat ini tidak ditemukan di luar. Kalau kita merenungkan diri kita, lalu ketemu diri kita adalah orang benar, maka kamu sedang salah besar. Kamu harus selalu berkata, kalaupun engkau sudah dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena kamu benar. Tuhan yang membenarkan kamu. Maka dari perenungan itu yang ada adalah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Aku orang yang tidak benar sudah engkau benarkan. Aku tidak bisa benar sendiri. Renungkan itu. Jangan pernah selalu bertemu dirimu, kamu selalu lebih baik dari orang. Jangan. Paulus mengatakan, di antara orang berdosa itu, aku yang paling besar dosanya. Ini filsafat hidup. Ini rahasia hidup. Supaya apa? Supaya aku selalu berbuat baik, melakukan yang benar. Karena aku orang yang paling tidak benar. Ketika Dr. Lukas mengirimkan surat ini kepada Theophilus yang mulia, seorang pejabat di istana. Dia katakan, dia yang akan lahir itu adalah surya pagi yang memberikan terang bagi orang yang hidup dalam kegelapan. Orang Yahudi tidak mengerti mereka dalam kegelapan. Waktu itu kira-kira ini ya tahun 30 Masehi, tahun 30 waktu itu. Mereka merasa hidupnya lagi baik-baik. Makan cukup, minum cukup walaupun dijajah oleh bangsa Romawi waktu itu. Tapi mereka merasa fine, kami masih bisa beribadah, kami punya bait suci. Kami bisa makan, kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, aku rohani. Tiap hari beribadah. Saudara tahu, yang dimaksudkan oleh firman Allah hidup dalam kegelapan adalah ini. Perhatikan sedikit. Saya singgung sebuah sejarah. Pada tahun ketika surat Maleakhi, saudara lihat Alkitabmu, kitab Maleakhi, buka kitab Maleakhi gini, Maleakhi itu adalah akhir dari perjanjian lama. Coba buka begini. Kitab Maleakhi sudah dibuka? Sudah? Itu adalah kitab perjanjian lama. Setelah Maleakhi itu selesai ditulis, itu jaraknya ke Injil Matius, Markus, Lukas, ya. Di situ kan dekat sekali jaraknya ya. Enggak ada jaraknya ya. Saudara tahu berapa jaraknya? 430 tahun. Saya ulangi. Begitu kitab Maleakhi selesai ditulis, kitab itulah yang dipakai oleh orang Yahudi pada zaman Yesus. Ketika Yesus lahir itu, mereka pakai itu, Kejadian sampai Maleakhi. Setelah itu, selama 430 tahun tidak pernah lagi ada nabi. Tidak pernah ada lagi firman Tuhan yang datang kepada bangsa Israel. Biasanya selalu ada nabi. Nabi Yesaya, Yeremia, Obadja, Nahum, Mika, sampai Maleakhi. Terus mengingatkan. Tapi begitu Maleakhi selesai, Tuhan marah dan mengatakan, kamu bicara kurang ajar terhadap aku, kata Tuhan di Maleakhi itu. Tuhan diam. Silent period.
Perhatikan baik-baik. Di Alkitab kita, Maleaki sampai Matius Lukas itu dekat sekali. Tapi saya beritahu saudara, ketika Lukas mulai ditulis dia bilang, kita berada di dalam kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan yang dimaksud adalah ketika Tuhan sudah tidak mau bicara kepada manusia. 430 tahun. Saya mau tanya di sini, siapa di sini yang punya papa mama? Sudah pernah papa mamamu tidak bicara kepadamu 100 tahun? Pak Martuki kalau lagi jengkel sama Fabio, berapa hari Pak jengkelnya, diamnya? Enggak sampai sedino ya Pak ya, enggak sampai sedino. Nyok, wes mangan nyok, udah gitu lagi ya. Marah tapi, wes mangan. Walaupun agak aneh. Saudara, 430 tahun, enggak, bukan waktu yang mudah. Berapa generasi itu? Dalam kegelapan beratus-ratus tahun. Lalu kemudian muncullah surya pagi. Lewat tulisan Dr. Lukas, Matius, Markus, Lukas. Lalu muncullah kembali firman Allah, muncullah kembali hatinya Tuhan mengingatkan dan mendorong. Ditulislah kembali, surya pagi telah terbit. Jadi masa kegelapan yang dimaksud gelapnya hidup manusia itu bukan waktu ekonomimu ambrol. Ambrolnya susahnya ekonomi itu mah tiap tahun. Jangan dihubung-hubungkan dengan hal yang rohani, itu normal, itu biasa. Gelapnya hidup manusia bukan waktu kamu mengalami sakit 1 tahun. Tahun 2025 ini aku 2 kali sakit. Ini adalah tahun yang paling gelap. Enggak gelap. Itu normal. Kegelapan yang paling gelap dalam hidup manusia, kalau Allah sudah tidak mau lagi bicara dengan kamu. Kalau kamu sudah nggak bisa merasakan lagi kebaikan Tuhan waktu ibadah, ketika kamu tidak bisa merasakan apapun, ketika kamu mendengarkan firman Allah, kamu sedang gelap Pak. Bahaya sekali itu. Berbahaya sekali ketika kamu tidak punya rasa lagi, ketika engkau mengingat Tuhan. Ketika engkau mendengarkan hal-hal yang rohani, tidak ada rasa apa-apa. Gelap hidupmu dek. Sangat gelap dan berbahaya sekali. 430 tahun bukan waktu yang simple, waktu yang gampang, waktu yang cepat. Itu begitu lama. Tetapi bangsa Israel tidak menyadarinya. Ketika mereka datang ke bait suci, mereka membakar korban. Wah, puji Tuhan. Pendeta-pendetanya masih berkhotbah, tapi Tuhan bilang, aku tidak ada di sana. Persembahan yang kau berikan kepadaku, asapnya mereka kan bakar toh. Kalau kita kolekte. Kalau dulu mereka harus beli kambing, di depan bait suci itu sudah ada yang jual-jual. Penukaran uang. Siapa yang mau mengorbankan ke bait suci, maka kalau dia orang miskin, dia harus beli merpati. Uang tidak bisa dibakar. Harus korban. Kalau masuk ke bait suci waktu itu di depan sana itu sudah ada yang ini, gambar ini adalah bait suci yang lama ini. Sudah ada misbah korban bakaran di depan itu, di luar. Lalu di sana para imam-imam menyembelih. Kalau kamu cuma sanggupnya beli merpati 2 ekor, orang miskin. Kalau kamu agak kaya dikit beli kambing, domba, sudah ada di depan itu. Kayak depan gereja kita ini, di situ sudah ada yang jualan. Tukar uangnya dengan sapi, lembu orang-orang kaya. Disembelih, begitu disembelih mereka bakar. Oh, merasa berjasa tuh. Hebat. Bisa berkorban, bisa melayani Tuhan. Tuhan bilang apa? Jijik aku mencium baunya. Najis aku melihat persembahan-persembahan. Pendeta-pendeta yang khotbah waktu itu, rohani sekali. Tuhan bilang apa? Jijik aku mendengar suaramu. Kenapa? Yang kamu lakukan semuanya hanya peraturan-peraturan manusia. Tetapi aku tidak ada di sana. Gelapnya kegelapan yang paling pekat di dalam hidup seseorang adalah ketika kamu sudah tidak memiliki Tuhan. Amin. Harusnya ini harus kamu miliki anak-anak muda. Kamu boleh mengejar cita-cita setinggi-tingginya. Kejar. Punya uang lah yang banyak. Saya selalu dorong di gereja ini. Ayo bekerja, pikir lagi. Ada kerjaan, pikir lagi. Bagaimana supaya punya uang banyak. Masa depanmu kamu bisa beli rumah di usia muda. Itu luar biasa.
Kamu bisa punya kendaraan. Itu luar biasa. Sedikit kesaksian saya anak muda tadi yang pikirannya sangat ideal itu ya. Berangkatlah dia tahun 98. Setelah lulus SMA berangkatlah di 98, 99 di Pulau Batam. Cari kerja, pikirannya apa? Jadi pengusaha. Aku nanti umur 27 sudah harus punya mobil. Nanti aku umur 30 sudah harus punya rumah. Sampai di Pulau Batam ditangkap Tuhan jadi pendeta. Gelap hidupnya? Enggak. 27 tahun saya udah punya mobil, 30 tahun saya udah punya rumah. Ngerti? Padahal ini pekerjaan jadi pendeta nggak ada gaji. Tapi Tuhan tidak berdusta loh. Apalagi kamu, anak-anak muda yang bekerja cari uang. Kamu akan selalu susah hidupmu. Bekerja cari uang tanpa Tuhan, hilang semuanya. Hilang semuanya. Tapi coba serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya tidak minta kalian jadi pendeta semua. Ujilah aku, kata Tuhan. Apakah dia pernah berbohong kepadamu? Tidak, dia tidak pernah berdusta. Ya Vino ya, uji Tuhanmu nanti. Layani Tuhanmu dengan baik dengan hatimu. Jangan karena tugas. Nanti setelah kamu jadi musician, dia mau jadi pemain drum. Ingat baik-baik, aku orang berdosa yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Layani Tuhan bukan karena disuruh, bukan karena skillmu. Uji Tuhanmu. Apa yang kau inginkan, kau renungkan. Tuhan, 25 tahun aku menikah. Aku 25 tahun menikah. Tuhan, aku pengen punya kendaraan. Aku ingin menyenangkan orang tuaku, anak-anak muda yang baik gitu. Yang selalu pikirannya, aku ingin berbuat baik. Sedikit membalas kebaikan papa mamaku. Dilihat papa mamanya, tidak punya handphone. Tuhan, aku pengen belikan handphone untuk papa mamaku. Gitu. Dan itu akan terjadi. Karena kamu hidup di dalam terang. Sadari itu. Dokter Lukas mengingatkan, sadar. Penting kesadaran itu. Saya baru paham sudah lama, tapi saya baru paham. Ternyata arti pertobatan itu adalah sadar, metanoia. Arti pertobatan itu adalah metanoia, bukan jadi orang aneh. Kalau sudah jadi Kristen ngomongnya haleluya, haleluya ya Pak ya, itu Kristen. No, bukan itu Kristen. Kristen itu metanoia. Metanoia itu bahasa Yunani, perubahan cara berpikir. Ternyata orang bertobat itu adalah yang dirubah bukan cuma cara berpakaiannya, cara berpikirnya. Saya ngomong ini sambil berdoa kepada anak-anak muda ini. Cara berpikirnya berubah. Dulu cara berpikirmu egois seperti saya tadi 15 tahun. Kalau weekend hari Minggu, Sabtu sudah mandi sore-sore, siap-siap cangkruk, siap-siap duduk sama teman-teman cari cewek kalau saya waktu itu. Bawa gitar, jangan ditiru ya. Pergi ke kampung lain itu cari cewek, sama cowok-cowok lain, cereng. Apa namanya? Bukan ngamen Pak, apa unjuk rasa. Ya, tebar pesona, dan memang pesona itu banyak ditangkap oleh cewek-cewek yang juga tidak takut Tuhan itu kan. Berubah ketika kita ketemu dengan Tuhan, berubah dia. Wah, terima kasih kepada Tuhan, Tuhan memberikan pikiran yang baru. Itu dia, berubah cara berpikir kita. Ini yang saya doakan. Cara berpikir kalau sudah berubah, cara berpakaian berubah, cara hidupnya akan berubah. Semua akan berubah ketika pikiran kita sudah disinari oleh surya pagi pengharapan. Amin jemaat. Bangsa Israel diingatkan, kita ini hidup di dalam kegelapan, maka sekarang diberikanlah sebuah pengertian. Kegelapan yang dimaksud tadi bukan Tuhan yang sumber gelap itu menjadi redup, enggak. Contohnya ini ya, cahaya gitu ya,
memberikan terang kepada kita, Tuhan memberikan terang kepada kita. Lalu kita merasa makin gelap. Ah, berarti cahaya Tuhan ini kurang. Bukan gitu konsepnya, enggak. Salah satu contoh seperti ini. Mbah-mbah yang sudah berumur 60 tahun, aku aja masih 40 sudah mulai ya. Pak Yepta, kalau sudah umur 60 ke atas, makin redup enggak matanya, makin gelap hidup ini ya. Betul ya mbah-mbah ya? Kecuali Om Haji mungkin ya cerah aja terus saya lihat ya. Tapi pasti tambah gelap ya. Aku 40 tahun sudah tambah gelap dunia ini. Saya mau tanya, apa mataharinya yang lebih redup atau kurang cas lagi atau bagaimana? Dokter bilang apa kalau pergi ke dokter? Ibu-ibu orang lansia datang ke dokter, Pak makin gelap sekarang dunia ini, banyak kabut kayaknya ya. Dokternya periksa, bukan makin gelap dunia ini Bu, wajar aja dunia ini. Katarakmu makin tebal. Betul? Iya. Jadi bukan Tuhan yang makin redup. Bukan kasih Tuhan yang kurang banyak. Bukan kebaikan Tuhan yang tidak cukup untuk dirimu. Tapi katarak dosamu terlalu banyak. Terlalu banyak yang bisa menutupi cahaya itu saudara. Di antaranya kekhawatiran akan hidup ini. Membuat redup surya. Apalagi persoalan-persoalan hidup membuat makin redup, makin gelap, makin gelap. Anak-anak muda kalau sudah menghadapi persoalan, tambah gelap hidupnya. Pergi ke minuman-minuman keras. Sudah makin gelap hidupnya, pergi ke prostitusi. Makin gelap, kena HIV AIDS. Makin redup, akhirnya binasa. Bukan Tuhan yang kurang kuat untuk menolongmu. Bukan tangan Tuhan kurang kuat untuk menjangkau. Bukan mata Tuhan kurang cerah untuk melihat. Bukan pertolongan Tuhan kurang banyak untuk kita. Tapi kita tidak mampu menangkapnya. Maka sekarang lebih baik kita berkata, I was blind. Saya ini buta Tuhan. Amin. Bukakanlah mata hatiku untuk bisa melihat. Ternyata ketika orang tua, ketika kataraknya, lapisan kataraknya diambil, dia bisa melihat kembali, loh itu warna biru ya, loh ternyata istriku cantik ya. Iya selama ini kau lihat gelap dan elek, karena matamu bukan istrimu yang jadi elek, otakmu itu loh, otakku yang menjadi jelek. Karena apa? Karena dosa. Maka minta kepada Tuhan selalu setiap kali kita beribadah begini. Saya rindu sekali ada perenungan-perenungan hidup kita. Ada perenungan-perenungan yang bisa kita ambil setiap ibadah seperti ini. Tuhan, aku buta. Tuhan, aku gelap. Aku butuh pertolongan. Saudara perhatikan, kalau ini sumber air. Ya, sumber air menetes ke bawah. Taruhlah gelas itu jangan di atas. Oke? Kalau ini sumber air kasih Tuhan itu, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, supaya kamu terisi, jangan taruh di atas. Taruhlah gelas itu di bawah. Saya ulangi kalimat penting ini. Jangan pernah menemukan dirimu orang paling hebat. Jangan pernah menemukan dirimu aku orang paling baik. Tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kamu baik itu karena Tuhan. Lebih baik kamu berkata, aku buta Tuhan. Aku sombong Tuhan. Aku kurang setia Tuhan. Aku bukan suami yang baik Tuhan. Maka lihat, ketika kamu posisikan dirimu, kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Anak muda yang seperti ini yang selalu diisi oleh Tuhan. Amin. Saya saksikan kepada anak-anak muda, saya tidak pernah les musik. Saya tidak pernah belajar musik. Saya tidak pernah belajar ini dan itu. Tapi mengapa? Saya selalu diisi oleh Tuhan. Saya dulu waktu SMA, saya sering dibully orang. Karena saya kerja SMA listrik. Ketika saya bilang kabel itu kabel orang Batak, saya selalu dibully.
dibully habis-habisan, ui kabel, karena nggak bisa ngomong. Sekarang saya sudah pendeta 18 tahun, sudah jadi dosen 17 tahun, ngomong terus kerjanya. Taruhlah bejana itu di tempat yang rendah. Taruhlah hidup kita itu sebagai barang yang sudah rusak. Taruhlah hidup kita sebagai rongsokan yang diambil oleh Tuhan dari tong sampah yang bau busuk. Kalaupun kita dipakai Tuhan, itu bukan karena kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. 430 tahun Allah tidak mau berbicara kepada manusia. Karena apa? Pengertian manusia tidak pernah bagus tentang Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan suruh Yohanes, mari kita membaca. Kita baca apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yohanes, kepada Zakaria bapaknya Yohanes di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-76 sampai 77. Dan engkau, hai anakku, Iya, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, iya, karena engkau berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, iya. untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan Pengertian akan keselamatan, terus? yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, Iya, terus? oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, Oh, puji Tuhan. dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, Surya pagi dari tempat yang tinggi, terus? untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan Terus? dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Zakaria, papa dari Nabi Yohanes ini. Dia bernubuat lewat sebuah senandung yang ditulis oleh Dr. Lukas, bahwa keadaan manusia berada di dalam kegelapan dan di dalam naungan maut. Itu sebabnya dia datang untuk melawat kita oleh karena rahmat dan belas kasihan. Oleh karena rahmat dan belas kasihan. Kasihan Tuhan itu sama kita. Kasihan Tuhan itu kepada manusia. Kenapa? Manusia tidak bisa keluar seperti manusia yang terjebak di dalam lumpur pasir. Semakin bergerak ingin menyelamatkan diri, semakin tenggelam. Semakin bergerak ingin menyelamatkan diri, semakin terperosok. Kasihan Tuhan melihat kita. Semakin orang Kristen ke gereja makin sombong. Semakin orang punya keahlian makin sombong. Tidak pernah pengetahuan membuat orang bisa mengenal Tuhan. Kekayaan tidak pernah bisa membuat mengenal Tuhan. Lalu apa Pak Pendeta? Belas kasihan dari Tuhan. Ini yang harus kita minta kepada Tuhan. Lawatlah kami ya Tuhan. Datangilah kami ya Tuhan. Kunjungi, itu maksudnya. Lawat di sana itu adalah Tuhan sekarang sudah mengunjungi kita 430 tahun. Akhirnya dia mengunjungi manusia. Saya bersyukur tidak hidup di tengah-tengah 430 tahun itu. Mengerikan, sejarah mencatat dengan luar biasa. Pada waktu itu Alexander Agung, kemudian pemerintahan Romawi, kemudian Hasmoneas, kemudian Judas yang bukan ini ya, tapi pemberontakan yang luar biasa terjadi selama 430 tahun itu. Kesulitan hidup. Akhirnya Tuhan melihat manusia memang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Perlu ada kunjungan yang datangnya dari Tuhan. Coba dalam perenungan kita pranatal yang keempat ini, coba kita bilang nanti dalam doa sebentar ini, pemain musik bisa tampil ke depan. Coba kita mengatakan, kunjungilah aku Tuhan. Amin. Lawatlah aku ya Tuhan. Aku anak muda ini, kunjungilah aku Tuhan. Kalau di dalam rumahmu panas terus hawanya, ribut terus bawaannya, lawatlah kami Tuhan, kunjungilah aku Tuhan. Di pekerjaan juga gitu, ribut terus saja. Di asrama ya, di kampus ya, di asrama di situ Papua,
Manado, Batak, Nias, ngumpul semua jadi satu. NTT, gado-gado di sana ya, ribut terus. Yang satu mau tidur pakai lampu, yang satu matikan lampunya, matikan lampunya. Yang satu bawa badanmu itu loh, yang satu bilang, wah semua cepat kamar mandinya, woi, woi. Panas terus bawaannya. Coba sekarang kita mulai berkata, kunjungilah hidup saya Tuhan. Oma-oma, mbah-mbah yang ada di lantai 1, jangan terus menunggu kunjungan dari keluarga, ya puji Tuhan kalau ada. Tapi kalau nggak datang pun bilang begini, kunjungilah saya Tuhan. Amin. Dia akan menerangi hati kita. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Lagu yang pertama tadi. Oh, maaf. Lagu Ku bawa korban syukur ya. Yang keempat, ku bawa korban syukur. Main C. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kami mau membawa korban syukur kami, ucapan terima kasih kami di hadapan-Mu sebab Engkau baik. Engkau selalu baik bagi kami. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, haleluya, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan,
Kami hidup dalam kegelapan. Terima kasih untuk terang-Mu Tuhan, secerca harapan bagi kami. Kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami hidup dalam kegelapan. Kami memerlukan terang-Mu Tuhan. Semakin kami merasa hidup kami dalam keadaan gelap, semakin terang itu makin bercahaya. Semakin kami merasa kami berdosa, semakin kami membutuhkan anugerah-Mu ya Tuhan. Inilah rahasia kehidupan yang membuat kami menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan. Anak-anak muda yang berhasil di masa depan. Orang-orang tua yang memiliki pengharapan di masa-masa mendatang. Ampuni kami atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami oleh darah-Mu Tuhan. Mulai dari hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat. Kami memerlukan terang-Mu yang ajaib. Dan kami bersyukur hari ini merenungkan kembali Pranatal yang keempat, menyambut Natal kami di tanggal 14, Surya Pagi Pengharapan. Hadirlah, kunjungilah kami, kunjungilah tiap rumah, kunjungilah setiap pernikahan, kunjungilah setiap pribadi kami Tuhan, karena kami sangat memerlukan itu. Kami gelap, tanpa Engkau kami tidak tahu arah. Dimuliakanlah Tuhan atas firman-Nya yang telah menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Diberkati oleh Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan persembahan kita yang kedua. Mari kita nyanyikan kembali pujian kita, Ku Bawa Korban Syukur. Kepada para petugas dipersilahkan. Pengumuman untuk kita sepanjang hari Minggu ini adalah hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore,
Kemudian hari Sabtu itu sudah mulai kegiatan untuk persiapan Natal ya. Jadi youth itu nanti doa seperti tadi malam, doa sebentar, pujian, kemudian sudah siap-siap untuk persiapan Natal ya. Kemudian hari Minggu kita masih beribadah di tempat ini seperti biasa, jam 8 pagi ibadah umum dan kemudian jam 10 pagi ibadah sekolah minggu. Tetap kami ingatkan kepada kita semuanya, perayaan Natal kita adalah tanggal 14 Desember dan itu tinggal 19 hari lagi dari sekarang ya. Jadi waktunya sudah makin dekat. Sepertinya memang selalu panitia merasa dikejar waktu. Ya, padahal sudah persiapkan cukup lama ya. Kurang lebih 7-8 bulan kalau nggak salah kita mempersiapkannya. Tetapi kita sudah upayakan dan semua rencana Tuhan, apa yang bisa diupayakan, yang tidak bisa terrealisasi seperti yang kita harapkan itu tidak ada masalah bagi kita ya, tidak mengurangi sukacita kami panitia. Amin. Kita tetap bekerja dengan sukacita, dengan apa yang ada kita maksimalkan, bantu doa kami panitia sehingga bisa di tanggal 14 berjalan dengan sukses ya. Doakan kami tetap solid, bisa bekerja dengan baik, Tuhan berikan hikmat sehingga pelayanan kita juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Doakan pembicara Pendeta Arjuna supaya Tuhan berikan firman Tuhan untuk kita. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang sudah masuk. Minggu lalu juga sudah ada persembahan yang masuk untuk Natal kita. Silakan masih tetap dibuka sampai tanggal berapa Bu? Saya sampai tanggal 14-nya. Jadi kas Natal atau persembahan Natal kami tetap buka, bisa ditransfer. Oke. Ya. Tolong bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan Natal atau persembahan apapun dalam bentuk transfer, tolong diinfokan itu untuk apa gitu loh. Karena minggu lalu ada masuk transfer melalui kris di depan bangku Bapak Ibu Saudara sebesar 500.000 dan tidak ada info itu untuk apa. Karena kalau tidak ada info itu akan dimasukkan ke kas umum. Ya, karena sebenarnya itu memang adalah kris untuk kas umum. Jadi kalau memang itu untuk diperuntukkan untuk apa itu bunyinya, apa persembahan itu apa? Kenapa harus sedetail itu Bu? Iya, karena diinfokan ke Bu Elpri bisa, ke saya, atau nggak ada nomor siapa yang Anda miliki bisa diinfokan supaya itu pas. Jadi tujuan kerinduan Bapak Ibu Saudara, saya ingin persembahan untuk apa itu tepat. Jadi nanti jangan bingung kalau persembahan itu kok nggak ada di sini ya, karena akan dialihkan ke kas langsung kalau tidak ada keterangan. Jadi tolong keterangannya, kalau untuk Natal ya Natal, kalau untuk kas umum ya kas umum, terserah ya. Kalau untuk diakonia terserah, bisa, silakan. Jadi tolong diberikan keterangan supaya memang keuangan kita itu rapi. Jadi kami tidak akan seperti Bapak Ibu Saudara di kaca itu kan ada keterangan keuangan itu jelas. Jadi untuk apa penggunaannya dan itu bagus untuk kita semuanya, transparan ya. Jadi tolong diinfokan supaya penggunaannya atau sasarannya tepat. Jadi nanti jangan bingung saudara mencari di mana ternyata dialihkan karena tidak ada keterangan sama sekali. Terima kasih untuk persembahannya tetap dibuka untuk kita semuanya, untuk persembahan-persembahan Natal dan juga persembahan natura untuk konsumsi tetap dibuka. Yang saat ini yang masih belum ada, yang untuk kue yang saya bilang welcome snack belum ada ini, tetap dibuka supaya kita bisa menikmati Natal bersama. Doakan supaya cuaca bisa juga kondusif supaya kita bisa, karena sekarang ini sudah kita lihat hujan bisa sepanjang hari ya, supaya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Nanti mohon doa untuk Murni dalam kondisi sakit. Ya, puji Tuhan. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah merespon Healing Insight musik course-nya kita, kursus musik kita sudah banyak pesertanya. Berapa? 5 ya? 6? Ya 6. Ya, padahal gurunya cuma satu setengah lah. Ya, kalau Tuhan izinkan, Rafael juga nanti akan ada kesaksian ya. Ya, jadi nanti saya akan melatih adik-adik, sudah cukup banyak, 6 rasanya cukup dulu ya untuk 1 tahun ke depan. Sehingga saya harapkan setelah mulai nanti lesnya
di bulan-bulan keempat atau kelima mereka sudah bisa tampil ya. Tampil bukan dari awal sampai akhir, tapi tampil mempersembahkan pujian. Satu lagu gitu ya untuk Tuhan ya. Doakan supaya adik-adik yang mau belajar les itu berdoa sebisa mungkin, kalau punya alat sendiri bagus banget ya. Yang alat sendiri yang saya maksud bagi para calon pemain drum, tidak harus drum kayak gitu. Ada dijual kok, pad drum namanya, murah-murah untuk berlatih itu, pad drum. Bisa dicek-cek dulu di Shopee, kalau belum ada uangnya disimpan aja dulu di keranjang. Ya, yang main gitar doa supaya Tuhan ada gitar. Yang mau main piano, nggak bisa beli piano, minimal bisa beli yang ditiup itu apa lupa namanya? Pianika. Ditiup gitu 25.000 atau berapa itu? Oh 50.000 ya. Masukkan aja dulu ke keranjang sambil bawa dalam doa. Yang gitar juga gitu, Tuhan, gitar gimana Tuhan? Nah, gitu ya. Gitu caranya. Makanya di grup kita, grup kami sudah mulai ya, grup musik sudah mulai. Mulai minggu depan saya akan upload beberapa video-video yang harus dipelajari. Puji Tuhan ya. Yang masih belum bisa sempat untuk les, ya coba berdoa untuk pelayanan yang lain di tahun 2026 ya. Saya rindu semua jemaat itu melayani Tuhan, amin. Jangan cuma jadi penonton, penikmat, tapi juga melayani Tuhan. Pak, aku udah gak bisa main drum Pak. Ya bagaimana Pak Yepta mau main drum? Tim doa saja, amin ya. Tim doa juga dibuka ya, puji Tuhan. Mari kita bersyukur, kita tundukkan kepala. Kepadamu Allah yang hidup kami bersyukur, bersuka cita di jemaat ini Tuhan. Semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik karunia melayani, karunia memberi, karunia mengajar, karunia berkhotbah, karunia melayani musik, penerima tamu, pembawa kolektan, dan juga pendoa-pendoa dan pelayanan-pelayanan lainnya, multimedia dan juga aktivitas pelayanan lainnya. Kami bersyukur Tuhan, jemaat yang sederhana ini didorong untuk giat, didorong untuk kreatif, didorong untuk terus memberi, ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari Bapa di surga, kami rindu kerinduan-kerinduan itu diikuti dengan berkat-berkat yang mengikuti kami dalam pekerjaan, sekolah kuliah, usaha pekerjaan kami dan juga pernikahan keluarga kami. Maka berkatilah umat-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami tahu mata Tuhan tidak kurang tajam untuk melihat, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong. Maka berkatilah umat-Mu di dalam setiap aktivitas pekerjaan, sekolah, kuliah, pelayanan, masa kecil hingga lanjut usia mereka. Buka jalan, buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, memberkati umat-Mu. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, murni Tuhan, Engkau berkemurahan Tuhan, jamah dan pulihkan. Apapun kondisinya saat ini, Engkau Allah yang hidup tahu persis apa yang menjadi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Pulihkan dan sembuhkanlah di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Penatua, Ibu dan tim Sekolah Alkitab Salem yang ada di Magetan melayani Tuhan hari ini, mohon perlindungan, pemakaian, penyertaan-Mu hingga kembali ke Sidoarjo, ke Surabaya dengan selamat. Bertemu dengan kami melayani Tuhan kembali di waktu-waktu mendatang. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan rencana Natal kami tanggal 14. Tuhan tolong panitia yang sudah terus bekerja memikirkan apa yang kami ingin persembahkan kepada Tuhan, hanya yang terbaik ya Allah. Maka tolonglah kami semua. Terpujilah nama-Mu, anak-anak kami yang kuliah di Politeknik, Engkau berkemurahan Tuhan. Anak-anak kami yang datang dari jauh meninggalkan keluarga, hidup di kota Sidoarjo ini, berilah mereka kekuatan, hikmat, kemampuan. Disinilah mereka dipertemukan Tuhan dengan firman Allah. Bukan secara kebetulan mereka diterima di Politeknik. Ada maksud Tuhan, mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi lewat firman Allah di tempat ini. Terima kasih Engkau selalu mendengar doa kami. Mari kita berdiri bersama-sama dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan, surya pagi pengharapan, persekutuan Roh-Nya yang kudus yang penuh kuasa dan kekuatan, Allah Tritunggal yang kudus, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau di sepanjang jalanmu hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih.